Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ahlihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dihilangkan dari berbagai masalahnya, senantiasa dalam lindungan, dalam rahmat, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentu bil khusus kepada seluruh kaum muslimin senantiasa dalam keadaan aman, baik dalam keadaan suasana ukhuwah Islamiyah, dan juga negeri kita senantiasa menjadi negeri yang baik, yang sejahtera, yang damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali terusik perhatian kita dengan peristiwa kemarin terjadinya kisruhan aksi demo daripada masyarakat Indramayu terhadap Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat memprihatinkan buat kita bersama, karena ini semuanya berada dalam lingkaran keluarga besar umat Islam. Tapi tentu hal ini memang sudah saatnya dan sudah seharusnya diluruskan, diperbaiki, karena permasalahan ini sudah ada dari semenjak puluhan tahun yang lalu. Semenjak saya masih muda, yang pernah bersentuhan dalam dunia aktivis dakwah dengan para aktivis-aktivis daripada Pondok Pesantren Al-Zaitun, yang waktu itu belum ada Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran yang paling sangat-sangat penting, khususnya buat Bapak Panji Gumilang dan seluruh para elemen-elemen yang ada di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ini merupakan sebuah nasihat, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk segera berintrospeksi diri, segera untuk bermuhasabah diri, segera untuk memperbaiki diri. Jangan lagi berkeras hati dan berkeras kepala atas segala kekurangan-kekurangan, atas segala kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat selama ini. Karena sebaik apapun kita menyembunyikan keburukan, bangkai pasti akan tercium. Dan jikalau juga tidak menyadari, maka tidak tertutup kemungkinan Allah akan mengembalikan keadaan seperti semula, bahkan lebih buruk dari yang sebelumnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena walaupun bagaimanapun Pondok Pesantren Al-Zaitun merupakan bagian daripada Islam, dan putra-putri yang belajar di dalamnya bagian daripada putra-putri umat Islam, yang harusnya juga kita perhatikan dampak-dampak yang timbul di kemudian hari. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu bahan renungan yang diingatkan oleh Allah dalam surat At-Takasur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Al-ayah surah At-Takasur. Shadaqallahul azim. Yang artinya kita sebagian sudah tahu, bermegah-megahan adalah akan melalaikan kamu hingga kamu masuk ke dalam kubur, dan kelak kamu akan mengetahui daripada keburukan, daripada kelalaian, penyesalan akibat bermegah-megahan tadi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pesantren Al-Zaitun merupakan pesantren termegah di Indonesia, bahkan sampai Asia Tenggara. Tapi kemegahannya telah melalaikan. Kemegahannya berangkat dari sebuah ambisi yang besar, nafsu yang besar, yang akhirnya berbagai cara yang tidak benar dilakukan, dan bahkan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, itu pun dilakukan. Na'udzubillah, subhanallah, na'udzubillah. Apapun dalilnya, argumentasinya, kebenaran hakiki pasti akan terbongkar.
Karena kebenaran bukanlah ditentukan oleh dalilnya, tapi oleh kehakikian yang ada di dalam hatinya. Karena Allah lah yang mengetahui seluruh kebenaran yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita. Al-haqqu min rabbikum, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan. Dan apa yang terjadi saat ini ada merupakan sebuah nasihat yang harus segera diterima, yang harus segera disadarkan dan diperbaiki. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari bersihkan hati kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam membangun al-Islam ini. Bersihkan dari segala ambisi kita, nafsu kita. Karena apa yang kita perjuangkan dengan nafsu dan ambisi, ujungnya hanyalah merupakan sebuah keburukan, kehancuran dan kerusakan buat umat ataupun buat Islam. Maka oleh karena itu di dalam hadis, dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan ada 3 orang yang beramal dengan amal yang besar, yang tetapi semuanya tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang berjuang di jalan Allah sehingga mereka menghabiskan seluruh hartanya, bahkan mengorbankan nyawanya, tetapi ketika menghadap Allah mereka tidak diterima. Kenapa? Malaikat bertanya kepada Allah, karena mereka berjuang bukan karena Allah, karena nafsunya, karena ambisinya, karena obsesinya ingin diakui sebagai seorang pejuang, sebagai seorang pahlawan. Kemudian yang kedua, ada orang yang begitu tinggi ilmunya, begitu dalam ilmunya, begitu banyak ilmunya, yang dia banyak menyampaikan ilmunya, mengajar ke sana dan kemari, berdakwah ke sana dan kemari. Tetapi ketika menghadap Allah, Allah menolak catatan kebaikannya, hingga malaikat bertanya, kenapa ya Allah engkau tidak tahu? Sesungguhnya dia berilmu dan menyampaikan ilmunya bukan karenaku, tapi karena ingin dipandang sebagai seorang yang alim, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang paling kaya raya, yang menghabiskan hartanya untuk beribadah kepada Allah, untuk bersedekah di jalan Allah, itu pun ditolak oleh Allah lantaran bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lihat dulu luarnya, tapi lihatlah dalamnya. Karya yang megah dan karya yang besar semuanya tidak ada gunanya tanpa dilandasi oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segeralah introspeksi diri dan sadarlah, mudah-mudahan bisa diselamatkan, karena itu bagian daripada umat Islam. Dan mudah-mudahan masyarakat Indramayu, khususnya masyarakat umat Islam, di sana diberikan kesabaran untuk bisa meluruskan hal ini sebaik-baiknya. Dan umat Islam yang lain yang pernah menjadi bagian yang terkena dampak negatifnya, agar kiranya bisa mengikhlaskan apa yang telah dikorbankan untuk pembangunan daripada Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dan mudah-mudahan Bapak Panji Gumilang diberikan kesadaran oleh Allah untuk bertobat dan memperbaiki. Begitu juga para oknum-oknum, elemen-elemen yang ada di dalamnya diberikan hidayah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aset yang besar daripada umat Islam itu bisa kembali diselamatkan. Kalau tidak, maka semuanya tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang ada bagi Allah cuma wa ma umirtu illa liya'budullah mukhlishina lahudin hunafa. Karena bagi Allah adalah beribadah dengan penuh keikhlasan dan kelurusan, bukan dengan banyaknya amal, bukan karya yang besar dan karya yang megah, tapi keikhlasan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru asamikum wala yanzuru suwarikum walakin yanzuru qulubikum. Allah tidak melihat kegagahan dan kemegahanmu, Allah tidak melihat rupanya, bagusmu dan sebagainya, tapi yang dilihat adalah hatimu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan dari saya dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Qul amin antum bi khairin fi amanillah. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.